Pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode simplex, yaitu di sini kita mempunyai fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuan yaitu Z sama dengan 3x1 plus 5x2 dan fungsi kendalanya ada 3, yaitu yang pertama 2x1 kurang dari 8, yang kedua yaitu 3x2 kurang dari 15, dan yang ketiga yaitu 6x1 plus 5x2 kurang dari 30. Kita akan memasuki langkah penyelesaiannya, yaitu yang pertama bentuk persamaannya. Bentuk persamaan dari fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang pertama yaitu fungsi tujuan 3x1 plus 5x2, bentuk persamaannya menjadi Z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Kemudian yang kedua yaitu fungsi kendala, yaitu 2x1 kurang dari sama dengan 8 menjadi 2x1 sama dengan 8. Yang kedua yaitu 3x2 kurang dari 15 dan bentuk persamaannya 3x2 sama dengan 15. Dan yang ketiga yaitu 6x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 30 dan bentuk persamaannya yaitu 6x1 plus 5x2 sama dengan 30. Kemudian kita akan menambahkan variabel slack yaitu x3, x4, dan x5 sebagai pelengkap di tabel nanti. Setelah kita menambahkan variabel slack yaitu S3, S4, dan X5, dan sekarang kita akan memasuki tabel simplex yang pertama. Yang pertama yaitu pada Z, yaitu fungsi tujuan. Pada Z terdapat nilai 1, X1 ada min 3, X2 terdapat min 5, X3 terdapat 0, X4 0, dan X5 terdapat nilai 0 juga, dan nilai kanannya yaitu 0. X3-nya yaitu 0, 2, 0, 1, 0, 0, dan nilai kanannya yaitu 8. Pada X4 terdapat Z adalah nilai 0, X1 0, X2 3, X3 adalah 0, X4 1, X5 0, dan nilai kanannya adalah 15. Pada X5 terdapat nilai Z yaitu 0, X1 6, X2 5, X3 0, X4 0, dan X5 1. Nilai kanannya yaitu 30. Kemudian setelah kita memasuki angka dalam tabel, maka kita akan melakukan iterasi terhadap tabel simplex. Kenapa kita di sini melakukan iterasi? Karena di dalam tabel simplex masih ada nilai min yang terdapat dalam baris fungsi tujuan. Sebelum melakukan interaksi, kita akan mencari dulu kolom kunci pada tabel simplex. Dengan cara kita mencari nilai yang terdapat negatif paling besar pada tabel, yaitu adalah min 5.
Kita bulatkan dulu min 5-nya. Min 5 ini akan kita jadikan kolom kunci pada tabel simplex yang pertama. Kita garis dulu untuk kolom kuncinya. Kemudian setelah itu kita akan menentukan baris kecil, yaitu dengan cara indeks positif yang nilainya paling kecil. Bagaimana kita mencarinya, yaitu indeks positif sama dengan nilai kanan dibagi nilai sebaris pada kolom kunci. Kita mulai, nilai kanan akan kita bagikan dengan nilai sebaris pada kolom kunci. Yang pertama yaitu nilai kanannya 8. Kita akan bagikan dengan nilai sebaris pada kolom kunci yaitu 0. Sama dengan tak terhingga. Dan yang kedua yaitu 15. Kita bagi dengan nilai sebaris pada kolom kunci yaitu 3 dan hasilnya adalah 15 bagi 3 adalah 5. Dan yang ketiga yaitu 30/5 sama dengan 6. Kita mencari nilai tersebut untuk menentukan baris kunci dengan indeks terkecil yang nilainya paling terkecil. Dan indeks terkecil nilainya yaitu 5. Bisa dilihat indeks terkecil adalah 5. Dan inilah yang merupakan baris kunci. Kita garis dulu baris kuncinya. Kemudian temukan elemen-elemen kunci. Dan elemen kunci adalah perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Dan perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci yaitu disebut dengan elemen. Dan artinya angka 3 adalah elemen kunci. Dan setelah itu kita akan rubah semua angka koefisien dalam tabel dimulai dari baris kunci. Kita mulai dari baris kunci dengan cara nilai baru pada baris kunci dibagi dengan angka pada kolom kunci. Nilai lamanya pada baris kunci ada pada tabel yaitu 0, 3, 0, 1, 0. Maka di sini terdapat nilai 0, 3, 0, 1, 0 dan nilai kanannya yaitu 15. Kita akan mendapatkan nilai baru pada baris kunci dengan dibagi dengan angka pada kolom kunci. Angka pada kolom kunci yang terdapat pada tabel yaitu 0, 3, 0, 1, 0 dibagi dengan kolom kuncinya yaitu 3. Berarti nilai di bawah dibagi dengan 3. Berarti yang ini adalah 0/3, 3/3, 0/3, 1/3, 0/3, dan 15/3. Dan nilai baru pada baris kunci yaitu
0 bagi 3 yaitu 0, 3 bagi 3 yaitu 1, 0 bagi 3 yaitu 0, 1 bagi 3 tetap nilainya adalah 1/3, 0 per 3 sama dengan 0, dan 15 per 3 sama dengan 5. Dan kita sudah menemukan nilai baru pada baris kunci, dan kemudian kita akan merubah angka pada baris ke-1, ke-2, dan ke-4. Nilai lama pada baris ke-1 yaitu ada pada tabel, yaitu -3, -5, 0, 0, dan 0. Kita tulis angkanya yaitu -3, -5, 0, 0, 0, dan 0. Cara kita merubah nilai angka untuk menghasilkan nilai baru yaitu dengan nilai lama dikurangi nilai baru pada baris kunci yang dikalikan dengan koefisien kolom kunci. Nilai baru pada kolom kunci yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0, dan 5. Dengan dikalikan pada baris kunci dengan koefisien kolom kunci. Pada baris ke-1, koefisien kuncinya yaitu 5. Berarti di sini akan dikalikan dengan -5. -5 dikurangi 0 yaitu 0, -3 dikurangi 3 yaitu -3, -5 dikali 1 sama dengan -5, -5 dikurangi -5 sama dengan 0, -5 dikali dengan 0 sama dengan 0, -5 dikali dengan 1/3, -5/3, 0 dikurang 5 sama dengan -5 dikali 0 sama dengan 0, -5 dikali 5 sama dengan 25, -25 dikurang 0 sama dengan +25. Pada baris kedua, cara menghitungnya sama dengan baris yang pertama yaitu 2, 0, 1, 0, 0, dan nilai kanannya yaitu 8. Dan nilai baru pada baris kunci yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0, dan nilai kanannya itu 5. Dan nilai ini akan dikalikan dengan koefisien kunci yang ada pada tabel yang terdapat pada baris kedua yaitu 0. Dan di sini akan dikalikan dengan 0. Dan yang dimana semua bilangan yang dikalikan 0 akan menghasilkan 0. Dan berarti nilainya adalah sama yaitu 2, 0, 1, 0, 0, dan nilai kanannya yaitu 8. Kemudian kita menuju pada baris keempat. Nilai lama pada baris keempat terdapat pada tabel yaitu ada 6, 5, 0, 0, 1, dan nilai kanannya yaitu 30. Dan nilai baru pada
baris kunci sama dengan yang tadi, yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0, dan nilai kanannya yaitu 5. Dan nilai ini akan kita kalikan dengan koefisien nilai kunci. Koefisien kolom kunci pada baris keempat adalah 5. Dan di sini kita akan kalikan dengan 5. Dan cara menghitungnya sama seperti yang tadi, yaitu 5 dikali 0 sama dengan 0, 6 dikurang 0 sama dengan 6, dan begitu juga seterusnya cara menghitungnya. Dan setelah itu kita akan memasukkan semua nilai baru pada tabel simplex yang kedua. Dan nilai baru yang kita tentukan tadi akan dimasukkan pada tabel simplex yang kedua, yaitu nilai z-nya tetap sama, yaitu 1, 0, 0, dan 0. Tadi kita sudah temukan apa saja nilai baru yang akan kita masukkan pada tabel simplex yang kedua, yaitu pada baris pertama yaitu -3, 0, 0, 5/3, 0, dan nilai kanannya itu 25. Yang kedua yaitu 2, 0, 1, 0, 0, dan 8. Yang ketiga yaitu 0, 1, 0, 1/3, 0, dan nilai yang kelima yaitu 6, 0, 0, min 5/3, 1, dan nilai kanannya yaitu 5. Dan kemudian kita akan melihat nilai pada tabel tersebut apakah masih ada nilai yang min pada baris tujuan. Jika masih ada nilai min, berarti ini belum dikatakan optimal. Dan kita akan melakukan interaksi yang kedua karena masih ada nilai yang min pada tabel simplex yang kedua. Dan kita akan kembali pada proses awal, yaitu melakukan interaksi yang kedua, yaitu yang pertama mencari kolom kunci pada tabel simplex dengan melihat pada tabel angka negatif paling besar, yaitu nilai tersebut adalah -3. Maka inilah yang disebut kolom kunci. Dan setelah itu kita akan menentukan baris kunci, yaitu dengan cara melihat indeks dengan nilai terkecil, yaitu dengan nilai kanan dibagi dengan angka sebaris dengan kolom kunci, yaitu dengan 8 dibagi dengan 2 sama dengan 4, 5 dibagi 0 sama dengan tak terhingga, dan 5/6 sama dengan 0,71. Setelah itu kita bisa menentukan baris kunci, dan ada pada baris keempat.
Kita akan tandai baris kunci pada kolom tersebut. Kemudian kita akan menemukan elemen kunci setelah menemukan baris kunci dan kolom kunci. Yaitu elemen kunci adalah garis perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Berarti elemennya adalah angka 6. Kemudian rubah semua angka koefisien dimulai pada angka baris kunci. Yaitu cara mengerjakannya seperti pada langkah kerja yang pertama.
Dan kita akan masukkan nilai yang baru pada tabel simplex yang ketiga, yaitu hasil yang kita kerjakan sebelumnya. Angka pada nilai Z tetap sama. Pada baris pertama kita sudah menghitungnya tadi, yaitu nilainya 0, 0, 5/6, 1/2, dan nilai kanannya yaitu 27, 1/2. Dan pada baris kedua yaitu nilainya adalah 0, 0, 1, 5/9, min 1/3, dan nilai kanannya adalah 6, 1/3. Pada baris ketiga, nilainya adalah 0, 1, 0, 1/3, dan 0. Nilai kanannya yaitu 5. Pada baris keempat atau baris terakhir yaitu nilainya 1, 0, 0, min 5/18, 1/6, dan nilai kanannya yaitu 5/6. Dan setelah itu, kita akan melihat apakah masih ada angka negatif pada baris tujuan. Jika tidak ada, maka pada tabel simplex yang terakhir ini, yaitu yang ketiga, yaitu kita mendapatkan hasil yang optimal. Dari tabel final yang didapat yaitu X1 sama dengan 5/6, X2 sama dengan 5, angka tujuan atau maksimalnya yaitu 27, 1/2.